Berbicara mengenai pengelolaan pajak penghasilan dalam perusahaan, manajemen pajak akan dapat dioptimalkan dengan cara menganalisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing opsi yang tersedia, dan menentukan pilihan mana yang akan diambil. Ada beberapa pilihan yang tersedia bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak, khususnya pajak penghasilan badan. Pertama, pilihan saat pendirian usaha, di mana pada waktu pendirian perusahaan terdapat banyak pilihan atau bentuk usaha yang akan dipakai untuk menjalankan kegiatan usaha. Contoh pilihan, apakah bentuk usaha perlu mengukuhkan diri sebagai PKP untuk keperluan BPN atau tidak. Yang kedua, pemilihan bentuk usaha. Saat pendirian usaha, bentuk usaha secara struktur legal dapat berbentuk partnership, perseroan terbatas, koperasi, asosiasi, yayasan, dan badan usaha lain, dan individual basis. Tapi, di saat ini kita akan lebih fokus membahas mengenai aspek perpajakan atas bentuk partnership, dalam hal ini CV, dan perseroan terbatas. Mempertimbangkan keduanya masuk dalam kategori subjek pajak badan dan lebih berorientasi laba sehingga relevan. Partnership. Salah satu bentuk partnership yang paling umum di Indonesia adalah persekutuan komanditer atau CV. CV adalah persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Nah, kelebihan bentuk usaha ini antara lain adalah yang pertama, relatif mudah dan murah proses pendiriannya. Yang kedua, kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi. Yang ketiga, cenderung lebih mudah memperoleh kredit. Yang keempat, anggaran dasar atau akta pendiriannya tidak perlu mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Namun, CV juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, kelangsungan hidup tidak menentu, karena banyak tergantung dari sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. Kedua, tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas dapat berpengaruh terhadap semangat untuk memajukan perusahaan. Dan yang ketiga, perlindungan hukumnya masih sangat minim. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keistimewaan perlakuan perpajakan bagi partnership. Yang pertama, partnership masuk dalam kategori wajib pajak badan. Partnership di Indonesia menganut pendekatan di mana pengenaan pajak atas partnership dilakukan dengan mengatur bahwa partnership merupakan subjek pajak badan, sesuai dalam ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, pembagian laba kepada para sekutu atau partner tidak dikenakan PPh. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh yang memberikan perlakuan untuk mengecualikan bagian laba yang diterima atau diperoleh sekutu partnership sebagai objek pajak. Yang ketiga, gaji yang dibayarkan kepada sekutu tidak dapat menjadi biaya pengurang. Jika di sisi penghasilan, bagian laba yang diterima atau diperoleh para sekutu partnership dikecualikan sebagai objek PPh, maka biaya gaji yang dibayarkan kepada sekutu partnership merupakan bukan biaya fiskal untuk kepentingan perhitungan PPh badan partnership, sebagaimana disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPh yang berlaku. Yang keempat, dividen yang diterima atau diperoleh partnership dari investment income merupakan objek pemotongan PPh. Dalam hal partnership dipakai oleh sekutu untuk melakukan aktivitas investasi di anak-anak perusahaan, ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh menerapkan bahwa dividen yang diterima atau diperoleh partnership dalam distribusi laba ditahan anak perusahaan tetap dikenakan PPh normal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Dasar hukum pendirian perseroan terbatas atau PT adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. PT secara umum dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, PT terbuka, yaitu perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public.
Jadi, sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham. Yang kedua, PT tertutup, yakni perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu. Misalnya, pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau orang kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Dan ketiga, PT kosong, yaitu perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya, tapi belum atau tidak ada kegiatannya. Kita akan membahas mengenai keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas. Yang pertama, kewajiban dan tanggung jawab terbatas. Kedua, masa hidup abadi. Ketiga, efisiensi manajemen karena adanya pemisahan antara pemilik dan pengurus. Keempat, modal dapat diperoleh dengan menjual saham, menerbitkan obligasi, atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Perseroan terbatas juga mempunyai kelemahan yang terdapat pada yang pertama, kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidak mudah. Selain butuh biaya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang kedua, besarnya biaya perorganisasian perusahaan. Yang ketiga, bidang usaha PT relatif sulit diubah. Keempat, karena ada pengubah akte, pendirian, dan sulit untuk mengubah investasi yang telah ditanamkan. Dan kelima, hubungan antara perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku. Keistimewaan perlakuan perpajakan bagi perseroan terbatas. Pertama, PT wajib menyelenggarakan pembukuan. Sebagai tipikal wajib pajak badan dalam negeri Indonesia, PT berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP yang berlaku. Kedua, pemegang saham dapat bertindak sebagai pengelolaan atau komisaris dan biaya gajinya dapat dibebankan sebagai biaya pengurang. Pengelola PT adalah Dewan Direksi yang merupakan organ yang membela kepentingan perseroan. Sedangkan hak direksi menurut Undang-Undang PT, baik Undang-Undang PT maupun Undang-Undang Pajak, tidak melarang seorang pemegang saham untuk duduk menjabat sebagai pengelolaan PT, apakah dalam kapasitas sebagai direksi atau komisaris. Yang ketiga, fasilitas intercorporate dividend tax free. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang PPH yang berlaku, terhadap PT diberikan di mana dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT dari pernyataan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dikecualikan sebagai objek PPH sepanjang memenuhi syarat. Dan yang keempat, keistimewaan lainnya. Beberapa keistimewaan lain dari PT sebagai kendaraan bisnis umumnya menyangkut aspek di luar perpajakan, seperti pertama, profil usaha dan preferensi pihak pelanggan atau pemilik proyek. Yang kedua, beberapa fasilitas perpajakan pun mensyaratkan pendirian usaha dalam bentuk PT bagi mereka yang ingin menikmatinya, seperti fasilitas insentif pajak menurut Pasal 31A dan 31E Undang-Undang PPH, juga fasilitas tax holiday berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Kita masuk pada yang ketiga mengenai perusahaan perseorangan. Pengelolaan perusahaan perseorangan dapat dilakukan sendiri tanpa adanya partner serta sangat mudah dibentuk dan sangat mudah juga untuk ditutup. Di samping itu, perusahaan perseorangan juga memiliki kelebihan dari segi pajak, yaitu perusahaan dapat memilih untuk tidak menyelenggarakan pembukuan apabila omset perusahaan kurang dari 4,8 miliar rupiah per tahun. Sebagai gantinya, perusahaan menyelenggarakan pencatatan. Apabila perusahaan memilih untuk menyelenggarakan pencatatan, maka PPH terhutang dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan norma perhitungan penghasilan neto adalah bahwa perusahaan harus mempertahankan omset 4,8 miliar rupiah, karena apabila omset per tahun telah mencapai atau lebih, maka perusahaan harus menyelenggarakan pembukuan dan perusahaan wajib melakukan pembukuan untuk seterusnya meskipun omset di tahun berikut di bawah 4,8 miliar rupiah. Itulah penjelasan mengenai pengelolaan pajak penghasilan perusahaan. Setiap bentuk usaha yang sudah dijelaskan memiliki keistimewaan atau kelebihan, juga kelemahan.
Dalam hal ini, kita tidak dapat menyamaratakan bahwa bentuk perseorangan terbatas lebih baik dari CV atau perusahaan perseorangan ataupun sebaliknya. Bentuk usaha adalah salah satu keputusan strategis yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebelum memulai kegiatan bisnis. Bentuk usaha mempengaruhi aspek hukum, perpajakan, modal, manajemen, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap risiko usaha. Oleh karena itu, pemilihan bentuk usaha yang tepat dapat membantu pelaku usaha mencapai tujuan bisnisnya secara efektif. Sekian dan terima kasih.